Ada berbagai macam motif orang berpuasa. Umumnya memang dan secara utama manusia berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi juga tidak jarang dan banyak kali seseorang berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan, untuk memahami keputusan Tuhan, khususnya pada masa-masa genting. Misalnya negara dalam bahaya, atau dalam kondisi di mana seseorang sedang berhadapan dengan masalah sulit dalam hidupnya, atau ada keluarga yang sedang sakit yang bisa membawa kepada kematian, menjelang ajal, dokter sudah angkat tangan, dan pada saat itu keluarga biasanya berpuasa. Namun berpuasa untuk apa? Tentu saja dan umumnya memohonkan kesembuhan, memohonkan untuk supaya yang didoakan itu sambil berpuasa bisa pulih lagi. Tetapi sebenarnya bukan utamanya untuk seorang itu menjadi pulih. Tapi seharusnya ketika seseorang berpuasa dalam kondisi genting seperti itu adalah memahami akan keputusan Tuhan yang akan terjadi dan berjuang untuk menerimanya. Karena keputusan Tuhan di atas segala macam keputusasaan manusia. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 12. Saat di mana Daud ketika menghadapi anaknya yang sedang sakit parah. Anak yang lalu kemudian dia berharap untuk bisa pulih. Dan Daud berpuasa. 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk minta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama mereka. Pada hari ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah bicara kepadanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apa artinya hal yang kau buat itu? Oleh karena anak itu masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Perhatikanlah apa yang Daud lakukan ketika anaknya sakit dan sekarat, menjelang mati. Dia berpuasa, memohonkan agar Tuhan berkarya, mungkin bisa memulihkan, membuat anak itu bangun, membuat anak itu hidup. Tetapi ternyata memang keputusan Tuhanlah yang harus dia terima. Sehingga pada saat itulah dia selesai berpuasa dan dia makan. Tentu saja ini mengherankan banyak orang. Dia pikir dan mereka pikir Daud itu berpuasa untuk mengubah kehendak Tuhan supaya anak itu tidak mati. Jelas bukan ini yang dimaksud Daud dengan berpuasa. Karena berpuasa yang benar sebenarnya bukan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bukan meminta keputusan kita yang terjadi dan bukan keputusan Tuhan. Tetapi justru memohonkan agar keputusan Tuhan yang terbaiklah yang terjadi dan terwujud. Apa yang Daud lakukan merupakan sebuah tindakan puasa yang benar. Sebuah tindakan yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebuah tindakan yang betul-betul datang berbalik kepada Tuhan, memohon ampun, bertobat, dan memintakan untuk Tuhan memberikan pengampunan, sekaligus juga agar Tuhan juga berbalik kepada seseorang yang sudah berdosa itu, memulihkan hidupnya. Tapi bukan saja puasa itu berbalik kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan.
Tapi Daud juga minta supaya dia dicelikan untuk menerima keputusan Tuhan yang sekalipun pahit, yang membuat dia mungkin berputus asa. Dia harus menerima keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan di atas segala keputusasaannya tentang anaknya yang sakit, tentang kesalahan dan pelanggarannya yang dia lakukan. Dia mohonkan Tuhan bukan saja membuat bisa berbalik kepada Tuhan dan Tuhan berbalik kepadanya. Tapi Daud juga memohon agar matanya celik menerima keputusan Tuhan yang mungkin dia belum bisa terima. Dan bukan itu saja, Daud juga meminta supaya dia rela dididik oleh Tuhan agar menjalankan keputusan Tuhan itu. Hidup dengan anak yang dipanggil pulang tidak mudah. Hidup dalam duka cita dan kabung karena seorang yang dikasihinya itu dipanggil pulang ke rumah Bapa jelas bukan perkara yang mudah. Daud rela memberi dirinya dididik oleh Tuhan untuk menjalani keputusan yang Tuhan putuskan untuk hidupnya, melampaui segala keputusasaan di dalam hidupnya. Karenanya hari ini saat kita memohonkan agar keputusan kita itu kita bawa kepada Tuhan, biar keputusan Tuhan yang di atas keputusan kita yang terjadi. Mungkin kita bisa putus asa, mungkin kita sedang mengalami masa-masa di mana seorang yang kita kasih sedang sakit, sedang kritis, sedang meregang nyawa dalam kondisi sakitnya. Di situ kita harus datang dan memohonkan biar keputusan Tuhanlah yang terjadi di atas segalanya. Hati kita mungkin menginginkan agar kepulihan, hati kita mungkin menginginkan hal yang terbaik terjadi, tetapi kita mohonkan Tuhan biar keputusan-Mu lah yang terbaik, karena jalan-Mu lah yang terbaik, jalan-Mu lah yang terindah, melampaui segala keputusasaan diriku sendiri. Karenanya mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kita, segala putus asa kita kepada keputusan Tuhan. Dan lewat berpuasa kita makin berbalik kepadanya, makin celik terima keputusan Tuhan, dan makin mau dididik menjalankan keputusan itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Selamat bersandar lagi, keputusannya terbaik, jalannya terbaik, dan rencananya adalah yang terindah dalam hidup kita. Amin.